Selama pertemuan di dunia kekacauan, sosok Yulan muncul satu persatu di atas panggung batu, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa, di atas panggung batu yang tersusun dari kiri ke kanan, sosok keenam milik tabib kekaisaran kosong, Suqian tidak muncul. Tampaknya ada sesuatu yang sangat penting dalam rapat itu, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk itu. Tampaknya itu sepenuhnya ditentukan oleh suasana hati Yi. Hadirin sekalian, pertemuan ini telah resmi dimulai. Sepertinya ada masalah dengan 6, saya tidak dapat menghubunginya di sini, tetapi saya dapat memastikan bahwa dia aman sebelum memulai. Pertama-tama, saya akan berbicara singkat tentang 6, situasi yang belum diketahui. Tetapi saya nampaknya juga tidak tahu, dia hanya tahu bahwa Dr. Suqian masih hidup. Xiaoyan sedikit mengernyit. Lagi pula, hubungannya dengan tabib kekaisaran Suqian berubah dari permusuhan menjadi pertikaian, lalu menjadi musuh dan teman setelah mencapai kerja sama. Tabib kekaisaran Suqian adalah salah satu jalan penting bagi Xiaoyan untuk menguasai dunia Taixu. Tanpa diduga, sesuatu tampaknya telah terjadi padanya. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Xiaoyan adalah Su Zhu menyerangnya. Sebenarnya ada kemungkinan lain. Penandatanganan palsu inilah yang merupakan pukulan telak bagi tabib kekaisaran. Dia mungkin berlatih secara menyendiri, tetapi tidak seorang pun mengetahui situasi spesifiknya, dan dia tidak akan mengatakannya di sini. Lagi pula, identitas setiap orang masih rahasia. Sekalipun mereka saling mengenal secara pribadi, mereka telah mencapai kesepahaman diam-diam dalam pertemuan kekacauan dan tidak pernah membicarakan identitas asli siapapun. Namun, misalnya, Dewa Sembilan yang kedua, saya khawatir hampir semua orang tahu identitasnya kecuali Xiaoyan yang datang ke sini kemudian. Karena perilakunya yang sangat menonjol, sulit bagi orang untuk tidak mengetahui keberadaannya. Namun Huachan memiliki kekuatan yang cukup kuat. Disinilah ibu kotanya berada. Xiaoyan pernah bertemu dengannya sekali, dan dia masih belum melupakan perasaan tertekan itu. Setelah dia selesai berbicara, keadaan di sekitarnya menjadi sangat sunyi, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang peduli dengan kondisi Dr. Suqian. Sepertinya dia tidak melakukannya dengan baik di sini. Mungkinkah 6 ini adalah Chang Miesi yang tersembunyi di antara kita? Pada saat ini, di atas panggung batu dengan kata 4 tertulis di atasnya, Ye Beijing tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dia tampak selalu begitu riang dan terus terang, dan tampak seolah-olah dia tidak takut pada siapapun di sini. Apakah Ye Beijing sebenarnya bodoh, naif dan polos? Xiaoyan merasa dirinya tidak demikian. Seringkali orang pintar tidak akan membuat Anda merasa bahwa mereka pintar, tetapi mereka menyelesaikan rencana dan tujuan mereka dengan tenang dan tanpa suara. Dia mampu mencapai titik ini dengan menyelesaikan rencana dan tujuannya dan menjadi pusat kekuatan teratas. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Tidak ada kecerdasan. Dalam permainan mesin manik-manik, kesalahan sekecil apapun dapat merenggut nyawa Anda. Oleh karena itu, monster-monster ini lebih tahu cara bersembunyi dan melindungi diri mereka sendiri. Berpura-pura bodoh juga merupakan bentuk perlindungan. Tentu saja, Xiaoyan melihat kepribadian Ye Beijing saat ini dan tampak seperti dia sengaja berakting. Tampaknya dia ingin memenangkan hati Xiaoyan, dan ini hanyalah cara baginya untuk mencapai tujuannya. Baiklah, semua orang akan berbicara secara bergiliran, dan kemudian kita akan berdiskusi bebas setelah mereka selesai berbicara. Suara Yi keluar perlahan dengan perasaan yang tidak perlu diragukan lagi, dan identitasnya mencurigakan dan ingin tahu. Jika Huaken yang sekuat itu hanya yang kedua, lalu siapakah dia sebagai yang pertama di dunia nyata? Apakah pertemuan kekacauan hanya sekedar pertemuan biasa?
Hanya saja setiap orang berbagi informasi di dunianya masing-masing. Jika bukan suatu kebetulan Xiao Yan datang setelah pertemuan di Changmiesi. Dia juga punya tujuan, dia pembawa bendera. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang lain dalam rapat tersebut adalah pion. Kalau bisa datang ke sini, tidak akan ada seorang pun yang mengganggu bidak catur itu. Setiap orang memiliki permainan caturnya sendiri. Sekalipun Anda adalah bidak catur dalam permainan catur orang lain juga dapat menjadi bidak catur dalam permainan catur miliknya. Permainan antara orang-orang yang benar-benar kuat adalah tentang eksploitasi bersama dan pencapaian bersama. Ini yang ingin saya lakukan, yaitu mengumpulkan orang-orang kuat dari berbagai dunia. Ketika kita bersama, kita diam-diam akan membentuk kekuatan yang cukup kuat. Jika tebakan Xiao Yan benar, seiring berjalannya pertemuan, identitas semua orang di sini tidak akan lagi menjadi rahasia dalam waktu dekat. Dr. Sukian mengira mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Jika dia tidak ada di sini, tidak seorang pun akan menjadi musuh yang nyata. Dengan kata lain, konferensi kekacauan ada bukan untuk saling bertarung, melainkan untuk mencari titik temu. Saat Xiao Yan bertumbuh dewasa, semua yang dilihatnya mengalami perubahan yang mengguncang dunia dan tidak lagi sekadar hubungan pro dan kontra. Sebaliknya, kita harus melihat lebih jauh, memikirkan alasan dan tujuan keberadaannya, dan menggabungkannya dengan percakapan pada pertemuan sebelumnya. Saya telah melakukan banyak penelitian tentang Changmiesi, tetapi kekuatan ini tersembunyi terlalu dalam. Kecuali ada bukti kuat, mustahil menemukan Changmiesi yang bersembunyi dalam pertemuan kita. Saya bepergian ke banyak dunia untuk mencari semua jejak keberadaan Changmiesi. Mereka adalah suatu kelompok, dan kelompok, hei, saya punya pertanyaan. Apa ada yang bisa menjawabnya? Tolong beritahu saya ada berapa banyak pertemuan seperti kita di Chaos Divine Realm. Hua Ken bertanya hanya setelah mendapat izin dari seseorang. Dia tampak menghormati Yi dari awal hingga akhir, yang cukup untuk membuat pria kuat seperti Hua Ken sangat menghormatinya. Status dan kekuatan bibiku pasti melebihi dia, tapi tidak ada angka pastinya. Jadi ada banyak pertemuan, tetapi tidak ada satupun yang penting. Dia segera menjawab. Dengan kata lain, kalau dikatakan jumlah pertemuannya tidak terhitung dan tidak berarti sebagian besar pertemuan tidak ada artinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan dengan kekuatan-kekuatan tinggi dari berbagai dunia. Melanjutkan, tentu saja mereka ada secara alami, tetapi mereka juga akan menghilang, seperti kita. Jika jumlah anggota kurang dari 3, rapat akan dibubarkan. Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk datang ke Chaos Divine Realm, dan tidak akan dapat merasakan suara emosi apapun. Di bawah sosok Yulan, nada suaranya sebagian besar tersamar, tetapi Anda masih dapat mendengar beberapa perbedaan. Tetapi ketika Xiao Yan mendengarkan suara Yi dengan saksama, dia tidak dapat merasakan emosi apapun. Hal itu memberi orang perasaan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan manusia. Sekelompok Chaos God Realm memiliki pemahaman mendalam tentangnya daripada mengatakan bahwa itu adalah makhluk yang kuat di dunia tertentu. Xiao Yan merasa itu lebih seperti alat aturan di alam kekacauan ilahi. Simbolisasi semudah bencana. Begitu pula dengan para dewa abadi dan roh-roh jahat, mereka ada, tetapi mereka tidak nyata. Mereka adalah perwujudan keinginan dunia dan pengendali aturan. Mereka adalah dewa yang sesungguhnya, tetapi mereka juga adalah dewa. Tetapi tampaknya mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu kemajuan dunia. Mereka tidak dapat menghancurkan atau memakmurkan. Jadi pertemuan ini tidak akan sama. Jadi apakah Changmi ada di berbagai pertemuan?
Atau akankah mereka muncul pada pertemuan tertentu? Hua Ken tampaknya merasa bahwa situasinya menjadi semakin rumit, di luar kemampuannya untuk memahami. Kuil Changmi, mereka boleh muncul di pertemuan mana saja, di dunia mana saja, di tempat mana saja tanpa aturan apapun, sehingga dapat menjelaskannya berulang-ulang tanpa merasa bosan. Faktanya, bukan hanya Hua Ken yang menyadari hal ini, bahkan Xiao Yan pun menyadarinya.